Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dini dari Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 2230711051. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Kebijakan Publik tentang perbandingan jaminan kesehatan nasional Indonesia dengan Singapura. Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia adalah program asuransi kesehatan universal yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014. Tujuan utama dari JKN adalah memberikan akses layanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau bagi seluruh warga negara Indonesia. Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Iuran JKN dibayarkan oleh peserta baik dari kalangan pekerjaan formal, mandiri maupun yang tidak mampu. Cakupan JKN terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 telah mencapai sekitar 225 juta peserta. Selanjutnya, Jaminan Kesehatan Nasional di Singapura tidak memiliki program asuransi kesehatan universal seperti JKN. Namun, sistem kesehatan Singapura menggunakan pendekatan berbasis tabungan yang disebut SKIM atau kesehatan masyarakat atau yang disebut Medisave. Medisave adalah program wajib yang mengharuskan setiap warga negara Singapura menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan kesehatan pribadi. Selain itu, pemerintah Singapura juga menyediakan berbagai skema bantuan kesehatan lain seperti Medishield Life dan CareSide Life. Sistem ini bertujuan untuk mendorong warga Singapura untuk bertanggung jawab atas pembiayaan kesehatan mereka sendiri. Selanjutnya ada kebijakan JKN di Indonesia. Sebelum adanya JKN di Indonesia menghadapi beragam tantangan dalam kesehatan, seperti akses yang tidak merata, biaya kesehatan yang mahal, dan cakupan asuransi kesehatan yang masih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disebut SJSN yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan JKN tersebut. JKN ini resmi diluncurkan pada 1 Januari 2014 dengan tujuan mewujudkan universal health coverage di Indonesia. Selanjutnya, adapun tujuan dari kebijakan JKN adalah memberikan akses layanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan melindungi peserta dari beban biaya kesehatan yang besar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya, cakupan dari kebijakan JKN yaitu kepesertaan JKN bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2023, JKN telah mencakup sekitar 225 juta peserta atau sekitar 80% dari total populasi Indonesia. Manfaat yang diberikan JKN mencakup pelayanan rawat jalan, persalinan, dan beragam pemeriksaan penunjang lainnya. Adapun pendanaan dari kebijakan JKN tersebut yaitu berasal dari iuran peserta dan bantuan pemerintah untuk peserta yang tidak mampu. Besaran iuran peserta bervariasi berdasarkan jenis kepesertaan dengan kisaran 25.000 sampai 80.000 per bulan. Pemerintah menyediakan dana alokasi khusus non-fisik untuk membantu pembiayaan JKN bagi daerah-daerah yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu ada implementasi JKN di Indonesia. Yang pertama ada kelembagaan dan pengelolaan. Kebijakan JKN dikelola dan diimplementasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS Kesehatan juga bertanggung jawab atas pendaftaran peserta, penagihan iuran, pembayaran klaim, dan pengawasan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada kepesertaan. Kepesertaan JKN bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Peserta JKN terdiri dari pekerja formal, informal, dan masyarakat tidak mampu. Pendaftaran peserta dilakukan secara online maupun melalui kantor BPJS Kesehatan. Pada 2023, cakupan kepesertaan JKN mencapai sekitar 225 juta atau 80% dari total populasi.
Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Peserta JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktik dokter perorangan. Selanjutnya ada pembiayaan dan pendanaan. Sumber pendanaan JKN berasal dari iuran peserta dan subsidi pemerintah. Iuran peserta dibayarkan secara berkala sesuai dengan jenis kepesertaan. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membiayai peserta yang tidak mampu membayar iuran. Pada 2023, total anggaran JKN mencapai sekitar 151 triliun. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. BPJS Kesehatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan JKN termasuk pemeriksaan klaim dan pembayaran. Pemerintah pusat dan daerah juga melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi mencakup aspek keuangan, pelayanan, dan kualitas layanan kesehatan juga. Adapun JKN di Singapura, latar belakangnya Singapura menghadapi tantangan demografi seperti populasi yang menua dan peningkatan prevalensi penyakit kronis. Biaya layanan kesehatan meningkat pesat akibat kemajuan teknologi medis dan perubahan gaya hidup. Adapun sistemnya menganut model campuran antara pembiayaan publik dan swasta. Peran kesehatannya MediShield Life ini adalah skema asuransi kesehatan universal yang wajib bagi semua warga Singapura. Asuransi swasta tambahan seperti Integrated Shield Plans tersedia untuk memberikan cakupan yang lebih luas. Pemerintah memberikan subsidi premi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adapun peran pemerintahnya menetapkan regulasi dan kebijakan kesehatan nasional. Investasi pemerintah dalam infrastruktur kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit, klinik, fasilitas kesehatan lainnya. Promosi program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di masyarakat, dan pengawasan jaminan kualitas layanan kesehatan. Adapun perbandingan dari JKN di Indonesia dan di Singapura, yaitu yang pertama, dari pendekatan. Indonesia menerapkan JKN sebagai program asuransi kesehatan universal wajib, sedangkan Singapura menggunakan pendekatan campuran antara pembiayaan publik dan swasta. Singapura lebih menekankan pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan berkualitas. Sementara Indonesia berfokus pada kecakupan kepesertaan yang luas. Selanjutnya ada di kualitas pelayanan. Singapura dikenal memiliki sistem kesehatan dengan kualitas pelayanan yang sangat tinggi, didukung oleh infrastruktur dan teknologi kesehatan yang modern juga. Kualitas layanan kesehatan di Indonesia masih bervariasi dengan tantangan seperti distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata dan disparitas kualitas antar daerah. Yang Selanjutnya ada di pembiayaan. Pembiayaan JKN Indonesia berasal dari iuran peserta dan subsidi pemerintah, sedangkan di Singapura mengandalkan sumber pembiayaan publik dan swasta. Singapura memberikan subsidi pemerintah yang lebih besar untuk menjaga biaya perawatan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk bagi kelompok berpenghasilan rendah. Adapun manfaat dari JKN dan MediShield Life di Indonesia, perluasan cakupan asuransi kesehatan universal untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Perlindungan finansial bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dari beban biaya kesehatan yang tinggi. Pemerataan distribusi fasilitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun manfaat MediShield Life, sistem kesehatan yang terjangkau, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan dan jangka panjang. Efektivitas program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam mengurangi beban penyakit. Peran pemerintah yang kuat dalam pembiayaan, penyediaan, dan pengaturan layanan kesehatan. Yang terakhir ada kesimpulan. Indonesia menerapkan JKN sebagai program asuransi kesehatan universal wajib dengan fokus pada perluasan cakupan kepesertaan yang luas. Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan campuran antara pembiayaan publik dan swasta, lebih menekankan pada kualitas pelayanan, promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit. Dari segi cakupan, JKN Indonesia telah mencapai sekitar 80% populasi, sedangkan di Singapura memiliki
Meskipun memiliki asuransi kesehatan universal wajib, masih terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan asuransi swasta tambahan. Secara keseluruhan, pendekatan Singapura lebih menekankan pada efisiensi, kualitas, dan pelanjutan sistem. Sementara JKN Indonesia berfokus pada perluasan cakupan kepesertaan untuk mencapai universal health coverage. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.